Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khusus dan sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Dimas Setiadi. Saya dari Universitas Indonesia 3 kelas 33230 jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Kebetulan pada hari ini saya presentasi hasil kerja kami beberapa bulan ini. Jadi tema ini kami buat dengan sistem informasi akuntansi transaksi rumah subsidi pada PT Realty Indonesia. Dosen pengampunya itu Ibu Windy Rahmayani, Sarjana Ekonomi Kom. Bab 2-nya adalah landasan teori, konsep dasar sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi, basis data, sistem informasi rumah subsidi, transaksi, teori pendukung, entity relationship diagram, logical record structure, unified modeling language, RAIO, Figma. Bab 3, tujuan perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan fungsi, prosedur sistem berjalan, activity diagram. Selanjutnya, rancangan dokumen masukan, rancangan dokumen keluaran, permasalahan pokok, pemecahan masalah. Bab 4, kesimpulan, saran, daftar pusaka dan lampirannya. Ini lihatkan saja data simbolnya. Bab 1, pendahuluannya. Ini adalah latar belakang masalah. Jadi teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam industri properti, bisnis jual beli rumah subsidi menjadi salah satu sektor yang mengalami transformasi besar berkat pengembangan teknologi informasi. PT Realty Indonesia merupakan perusahaan yang sedang berkembang pada salah satu sektor properti dalam penjualan rumah subsidi, khususnya di daerah Kuburaya dan sekitarnya. Untuk penjualan rumah subsidi, PT Realty Indonesia berjalan cukup lancar, namun dalam proses jual beli rumah subsidi memiliki kendala. Salah satunya adalah untuk melakukan pencatatan penjualan database dan memberikan informasi rumah subsidi bagi calon pembeli yang cukup sulit mengolah data di PT Realty Indonesia. Masih menggunakan source code Excel sehingga rawan terjadi kesalahan dalam format Excelnya. Dalam pemberian informasi, pihak manajemen sering kali menerima keluhan dari konsumen yang meminta detail informasi tidak lengkap dan proses pembayaran terhambat karena lupa kapan harus membayar atau lupa sudah membayar karena kehilangan stok pembayaran cicilan. Selanjutnya, ini tujuan dan manfaat. Adapun tujuan penelitian ini adalah A. Sebagai persyaratan kelulusan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika. B. Dalam merancang dan menghasilkan sistem yang akan membantu dalam penjual rumah subsidi pada PT Realty Indonesia. Yang kedua, ini sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagi penulis. Bagi penulis ini adalah khusus dalam membangun sistem informasi akuntansi. B. Bagi objek penelitian ini adalah
meningkatkan nilai pelayanan PT Realty Indonesia dengan menggunakan rancangan sistem informasi akuntansi agar pihak manajemen dapat lebih mudah untuk mengolah data penjualan, mengurangi biaya operasional yang terkait dengan penggunaan kertas, penyimpanan dokumen secara fisik. C. Bagi pembaca ini adalah secara lengkap dan menyeluruh agar pemudah pembeli untuk menentukan rumah subsidi yang akan dibeli sesuai keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya, ini mode penelitian. Mode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan peristiwanya atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi selama proses penelitian ini. Ruangan lingkup pada masalah yang ada dalam pokok bahasan yaitu perancangan sistem informasi akuntansi penjual rumah subsidi pada PT Realty Indonesia. Sistem informasi ini akan mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan penjualan rumah subsidi. Bab 2 landasan teori. Konsep dasar sistem. Jadi ini lebih untuk menekankan pada perilaku objek yang ada pada sistem informasi. Pada umumnya setiap lembaga organisasi mempunyai sistem informasi untuk melihat, mengumpulkan, menyimpan dan menyeluruhkan informasi dalam membuat sebuah perencanaan sistem informasi. Pengertian sistem. Sistem ini kan sering sekali jaringan yang proses kerja yang saling terkait dengan berkolaborasi untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai tujuan tertentu. Sistem sekumpul objek-objek yang saling berrelasi dan berinteraksi serta hubungan antara objek bisa dilihat berbagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Pengertian informasi. Teknologi informasi merupakan penggabungan antara teknologi komputerasi serta interaksi yang akan membentuk sistem perangkat lunak atau biasa disebut dengan software serta perangkat keras atau hardware. Informasi biasa yang diubah menjadi lebih bermanfaat bagi penerima untuk membantu mereka membuat keputusan. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan informasi merupakan kesimpulan dan yang fakta bisa memanfaatkan penerima ataupun membaca. Ini ada juga pengertian sistem informasi. Saya ambil kesimpulan aja. Ini adalah untuk mengumpulkan, memasukkan, pengolah serta penyimpanan data yang diorganisasi untuk menyimpan, pengelola, mengendalikan. Selanjutnya, basis data. Basis data ini kan kumpulan data yang saling berhubungan disimpan secara bersama tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sistem berbasis komputer yang bertujuan sebagai besar adalah menyimpan informasi atau dua yang telah diperoleh untuk membuatnya dibutuhkan. Selanjutnya, sistem informasi penjual. Ini adalah rancang bangun sistem pendapatan jual beli tanah menggunakan metode rapid atau biasa disebut application developer, memiliki fitur seperti mengolah halaman utama. Ini penjual. Ini kan setiap perusahaan kan yang beroperasi dalam bidang perdagangan pasti melakukan aktivitas pemasaran. Dalam proses penjualan ini melibatkan penjual atau penyedia barang
barang dengan memberikan kepemilikan kepada pembeli dengan kesempatan dan harga yang telah ditentukan. Jadi penjual ini kan proses di mana penjual memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli untuk mencapai keuntungan yang berkelanjutan bagi kedua pihak. Sistem penjual mengupayakan bersama untuk membuat rencana strategis yang difokuskan pada memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya, ini tanah. Tanah adalah perusahaan properti, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan dan ada juga menjual tanah kafling. Tanah kafling berasal di satu bidang tanah tertera dalam sertifikat kemudian dipecah menjadi ukuran tertentu. Tanah kafling adalah tanah yang memiliki ukuran dua, batasnya telah ditentukan. Kafling bagian tanah yang telah dipetak-petak dengan ukuran yang sudah ditentukan terlebih dahulu, dan biasanya dalam suatu kompleks perumahan ditemukan beragam bentuk-bentuk kafling. Teori pendukung. Teori pendukung ini kan berhasil laporan tugas akhir yang ditulis berdasarkan sumber dari para ahli. Menggunakan teori pendukung, berikut adalah berdasarkan teori yang digunakan. Ini ada RD. RD ini adalah diagram. RD merupakan relasi antar entitas yang digambarkan melalui diagram. Dengan adanya diagram RD ini, struktur logis dari suatu basis data dapat digambarkan dengan jelas dan sederhana. Ini adalah LRS. LRS adalah merupakan perubahan dari gambar RD dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah akses. Penggambaran LRS mampu sama pada gambar untuk pengaturan dokumen. Ini adalah yang UML. UML ini ada use diagram. Diagram ini adalah use diagram merupakan diagram bersifat 1,5 penampilan himpunan aktor, dan UCAS adalah diagram UCAS. Diagram ini merupakan dua hal: menyusun komponen yang pada harus disediakan oleh sistem dan menunjukkan karakteristik sistem dalam perspektif pengguna. Ini kelas diagram, ini activity diagram, ini sketch diagram. Bab 3. Bab 3 analisa sistem berjalan. Tujuan perusahaan adalah objek penelitian penulis ini adalah PT Reality Indonesia. Dengan penilaian perusahaan ini mengurangi tentang profil perusahaan, struktur organisasi dan tugas dari struktur yang telah ditampilkan tersebut. Sejarah perusahaan. PT Reality Indonesia adalah perusahaan properti yang berpengalaman dan terpercaya yang menawarkan konsultasi dan pengembangan rumah dan membangun yang akan memuaskan keinginan para pembeli untuk berinvestasi. Contohnya di lokasi perusahaan di Jalan Farid Hussein 2, Komplek Aci Asri, Pontianak Kota. Kami menawarkan lokasi rumah dan pemeliharaan yang strategis dengan